Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di tengah hiruk-pikuk bandara, seorang ibu dengan kebaya sederhana dan tas lusuh berdiri menunggu anak dan menantunya. Senyum di wajahnya pelan-pelan pudar ketika ibu mertua sang anak, yang kaya dan terpandang, mulai meninggikan suara. Di depan banyak orang, ibu itu dihina sebagai orang kampung, numpang hidup, dan diminta pergi karena dianggap memalukan. Anak perempuannya hanya bisa menggenggam tangan sang ibu, menahan air mata yang hampir jatuh. Ternyata, sahabatku semua, sebelum kita mulai cerita hari ini, silakan tuliskan di kolom komentar, kalian menonton dari kota mana? Semoga setiap yang menekan tombol subscribe di channel ini, Allah mudahkan langkahnya, lapangkan rezekinya, sehatkan tubuhnya, dan kabulkan segala hajat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi di kampung Jatirasa selalu dimulai dengan suara ayam dan denting sendok dari dapur rumah kecil di ujung gang. Dari sana, aroma sambal terasi dan sayur lodeh mengepul bersama uap nasi panas. Di tengah dapur sempit itu, berdiri seorang perempuan dengan rambut disanggul rapi, kebaya coklat yang sudah pudar warnanya, dan mata yang selalu tampak teduh. Namanya Retno Sasmara. Di meja kayu yang mulai miring, seorang gadis muda membantu membungkus lauk dalam bungkus kertas. Gadis itu Aluna, satu-satunya anak Retno. Tangannya cekatan, wajahnya bersinar walau hanya diterangi lampu bohlam redup di langit-langit. "Ibu, ini untuk pesanan Bu Lastri 2 bungkus ya," ujar Aluna sambil menyusun bungkusan ke dalam keranjang. Retno tersenyum. "Iya, Nak. Nanti setelah ngantar pesanan, kamu langsung ke kampus. Jangan lupa sarapan dulu. Perut kosong bikin pikiran berat." Aluna terkekeh pelan. "Sarapan pakai gorengan ibu juga sudah mewah buat aku." Retno menatap anaknya dengan lembut. "Kita bukan orang kaya, tapi makanan yang dibuat dengan doa itu selalu terasa cukup." Begitu matahari muncul di balik pepohonan, Retno mengayuh sepeda tuanya. Di boncengan ada 2 keranjang berisi lauk dan kue basah. Ia berkeliling kampung, mengetuk pintu satu persatu. Sebagian orang menyambut hangat, sebagian lagi hanya melirik karena sudah berlangganan di warung yang lebih besar. Retno tidak pernah memaksa. Ia hanya tersenyum, mengucap terima kasih walau seringkali pulang dengan beberapa bungkus yang tidak laku. Aluna melihat semua itu sejak kecil. Ia tahu betul ibunya sering berpura-pura kenyang agar Aluna bisa makan lebih banyak. Ia juga tahu sepasang sandal milik ibunya sudah lama berlubang, tapi Retno selalu berkata sandal itu masih kuat menemani langkah. Suatu sore, setelah mereka salat maghrib berjamaah, Aluna mendapati ibunya duduk di depan rumah sambil menatap langit. Hembusan angin membawa bau tanah basah, sisa hujan yang baru reda. "Bu, apa ibu pernah capek hidup kayak gini?" tanya Aluna lirih. Retno menoleh, sedikit heran mendengar nada sedih di suara anaknya. "Capek badan iya, tapi capek hati tidak. Selama masih bisa lihat kamu tersenyum." Aluna menggigit bibir, menahan haru. Teman-teman kampus suka cerita soal orang tua mereka. Ada yang kerja di kantor besar, ada yang punya usaha besar. "Kadang aku merasa kecil, Bu." Retno mengusap kepala Aluna. "Kecil di mata siapa, Nak? Manusia sering menilai dari rumah, kendaraan, dan pakaian. Padahal Allah menilai dari hati dan amal. Ibu tidak punya apa-apa selain kamu. Itu sudah membuat ibu merasa paling kaya." Ucapan itu menenangkan hati Aluna. Namun di sudut lain dalam dirinya, masih ada rasa perih setiap kali ia pulang dari kota dan melihat perbedaan hidup yang begitu jauh. Ia menatap tangan ibunya yang penuh gurat, membayangkan betapa lelahnya perempuan itu mengayuh sepeda dari rumah ke rumah. Malam semakin larut. Kupu-kupu malam beterbangan di sekitar lampu teras. Saat itulah ponsel murah milik Retno yang jarang berbunyi tiba-tiba bergetar. Nada deringnya sederhana, namun terdengar jelas di tengah keheningan. Retno sedikit terkejut, lalu bergegas masuk ke kamar untuk mengangkat telepon. Suaranya berubah lebih formal, nada bicaranya pelan tetapi mantap. Aluna hanya mendengar samar dari luar kamar, beberapa kalimat yang tidak biasa ia dengar dari ibunya. "Baik, semua laporan sudah saya terima. Tolong pastikan jadwal rapat bulan depan tetap di Jakarta. Dan tolong jangan sebut nama saya di media apapun." Ada jeda sebentar. Setelah itu Retno menutup telepon dan keluar kamar dengan wajah sama seperti tadi,
seolah tidak terjadi apapun. "Siapa, Bu?" tanya Aluna penasaran. "Ah, hanya teman lama yang tanya kabar," jawab Retno singkat, lalu kembali ke dapur untuk merapikan piring. Aluna ingin bertanya lebih jauh, tetapi melihat senyum ibunya yang tenang, ia mengurungkan niat. Ia menyimpan rasa penasaran itu di dalam hati, bersama semua kebanggaan dan kekhawatiran yang selama ini ia pendam. Malam itu ia tidur dengan kepala penuh tanya, sementara Retno berzikir pelan, menyebut satu-satu nama orang yang ia sayangi dalam doa. Tidak ada yang menyadari, di balik rumah kecil mereka, ada rahasia besar yang dijaga rapat oleh seorang ibu yang selalu tersenyum. Beberapa tahun kemudian, Aluna sudah lulus kuliah. Ia bekerja di sebuah lembaga pendidikan kecil di kota, mengajar anak-anak yang orang tuanya tidak mampu membayar les mahal. Di tempat itulah ia bertemu Galang, pria ramah yang suka datang sebagai relawan pengajar matematika. Galang bukan hanya ramah. Ia sabar menjelaskan pelajaran berulang-ulang tanpa marah, membuat anak-anak yang biasanya takut angka menjadi berani mencoba. Dari obrolan singkat di sela kegiatan, Aluna mengetahui bahwa Galang berasal dari keluarga berada. Ibunya memiliki beberapa usaha dan sering muncul di acara sosial di kota. Hubungan Aluna dan Galang berkembang pelan. Mereka tidak banyak berjanji, hanya saling mendoakan dan menjaga batas. Sampai suatu hari, Galang datang ke rumah Retno dengan kemeja rapi, membawa sebuket bunga dan kotak kecil di tangan. Retno yang sedang menjemur pakaian terkejut melihat mobil hitam mengkilap berhenti di depan gang. Tetangga langsung melongok dari jendela, berbisik pelan. Galang turun, disusul seorang perempuan anggun dengan kebaya modern dan perhiasan berkilau. Perempuan itu Mirza Hapsari, ibunda Galang. "Assalamualaikum," sapa Galang sopan ketika mendekat. Retno tergesa menjawab salam dan mempersilakan mereka masuk. Ruang tamu rumahnya sempit, hanya ada satu sofa tua dan meja kayu yang permukaannya mulai kusam. Mirza duduk dengan hati-hati, seolah khawatir kain kebayanya menyentuh sesuatu yang kotor. Aluna muncul dari dapur dengan wajah gugup, membawa teh manis dan piring kecil berisi pisang goreng. Matanya bertemu dengan mata Galang, lalu mereka sama-sama menunduk. "Bu Retno," Galang memulai dengan suara bergetar, "saya datang hari ini ingin melamar Aluna. Saya mencintai dia dan insya Allah siap menafkahi serta membimbingnya." Retno menatap anaknya yang menunduk, pipi memerah. Di mata Retno, Aluna masih gadis kecil yang dulu sering berlari di gang sambil membawa layang-layang dari kertas bekas. Hatinya berdesir. Ia menghela napas pelan lalu tersenyum. "Ibu orang kecil, Nak, tidak punya apa-apa. Kalau kamu yakin, Ibu cuma bisa mengizinkan dan mendoakan," ucap Retno tulus. Sebelum Galang menjawab, Mirza tertawa kecil. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa yang mengandung banyak arti. "Bu Retno jujur sekali," kata Mirza. "Memang rumah ini sederhana. Tapi tidak apa. Yang penting nanti setelah menikah, Aluna ikut Galang, tinggal di rumah kami. Kami akan ajari pelan-pelan cara hidup yang lebih pantas." Aluna merasakan dadanya diremas. Kata pantas itu menggantung di udara seperti tudingan halus. Retno masih tersenyum, tidak menunjukkan rasa tersinggung. "Alhamdulillah, kalau begitu saya tenang karena anak saya ada yang membimbing," jawab Retno lembut. Mirza memandang sekeliling. "Saya hanya berharap, nanti keluarga dari pihak ibu tidak banyak menuntut. Maklum, lingkungan kami cukup berbeda. Tamu-tamu kami terbiasa dengan standar tertentu. Saya khawatir orang kampung akan canggung." Kata orang kampung meluncur begitu saja dari bibirnya. Galang menelan ludah, mencoba memberi isyarat dengan tatapan agar ibunya berhenti. Namun Mirza seolah tidak menyadari. "Insya Allah keluarga saya tidak akan merepotkan, Bu Mirza," sahut Retno. "Kami tahu diri." Retno menunduk, menyembunyikan kilatan perih di matanya. Baginya, kehormatan bukan sesuatu yang harus diperdebatkan. Yang terpenting, Aluna bahagia. Jika itu berarti ia harus menelan banyak kata yang menyakitkan, ia siap. Acara lamaran berjalan singkat. Cincin sederhana melingkar di jari manis Aluna, sementara tetangga yang ikut menyaksikan berbisik kagum melihat pasangan calon besan yang tampak seperti datang dari dunia berbeda. Ada yang iri, ada yang bangga, ada pula yang mempertanyakan apakah Aluna akan sanggup hidup di lingkungan seperti keluarga Galang. Saat rombongan pamit,
Mirza sempat berhenti di depan pintu, menatap halaman tanah yang becek dan sandal-sandal plastik yang berjajar. Nanti kalau sudah menikah, Aluna tidak perlu lagi mengantar pesanan makanan seperti ini ya, Bu, katanya sambil menunjuk keranjang di sudut teras. Biar tidak terlalu kelihatan capek di depan orang. Retno mengangguk pelan. Kalau itu yang terbaik untuk anak saya ikut saja. Mobil hitam itu pergi meninggalkan debu. Aluna berdiri di samping ibunya, masih menatap jalan yang sama. Ibu marah? Tanya Aluna pelan. Retno menggeleng. Ibu hanya sedang belajar menerima bahwa tidak semua orang mengerti cara menjaga hati orang lain. Yang penting, kamu harus tetap ingat dari mana kamu berasal. Senja turun perlahan di kampung Jatirasa. Di wajah Retno, senyum itu tetap sama, tetapi di dalam hatinya ada doa baru yang ia panjatkan dengan lebih sungguh-sungguh. Agar Allah menjaga hati anaknya ketika kelak masuk ke keluarga besar yang sangat berbeda. Hari pernikahan tiba. Sejak pagi, rumah Retno ramai oleh tetangga yang membantu memasak dan menyiapkan rombongan pengantar pengantin. Namun akad dan resepsi tidak diadakan di kampung. Mirza bersikeras agar semuanya berlangsung di gedung besar milik rekannya di kota. Katanya demi menjaga nama baik keluarga. Retno datang ke gedung dengan menumpang mobil sewaan yang dibayar patungan oleh tetangga. Ia memakai kebaya hijau tua kesayangannya, kebaya yang juga ia kenakan saat wisuda Aluna. Di rambutnya terselip bunga melati sederhana. Di tangan, ia menggenggam tas kecil yang sudah mulai memudar warnanya. Begitu masuk ke lobi gedung, Retno terpaku. Lampu gantung besar bergantung di langit-langit, lantai marmer mengkilap, pelayan lalu lalang membawa nampan perak. Di dinding terdapat foto-foto selebritas yang pernah mengadakan pesta di sana. Retno merasa seolah berada di dunia lain, namun ia mencoba melangkah mantap. Aluna terlihat begitu cantik dalam gaun pengantin putih. Mata Retno berkaca-kaca melihat putrinya duduk di pelaminan, didampingi Galang yang memakai setelan rapi. Sesaat, segala lelah hidup seolah terbayar. Ia bersyukur masih diberi umur untuk menyaksikan anaknya menikah. Di sudut ruangan, Mirza berdiri bersama beberapa rekannya. Gaun keemasannya berkilau, perhiasan di leher dan tangannya memantulkan cahaya lampu. Saat Retno mendekat, Mirza menilai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tatapannya singkat namun penuh arti. Bu Retno cantik hari ini, ucap Mirza, lalu menambahkan pelan, kebayanya klasik sekali. Pasti sudah lama ya disimpan. Retno tersenyum. Iya, Bu. Kebaya ini banyak kenangan. Seorang tamu mendekat dan bertanya siapa perempuan berkebaya hijau yang berdiri di belakang. Mirza menoleh sekilas, lalu tertawa kecil. Oh, itu Ibu Aluna. Orang kampung yang berhasil dapat menantu kaya. Kita doakan saja semoga bisa menyesuaikan, katanya dengan suara cukup keras. Beberapa tamu tersenyum miring. Ada yang mengangguk, ada yang menoleh ke arah Retno dengan tatapan seperti menilai barang. Retno berpura-pura tidak mendengar. Ia memilih sibuk mengatur bungkusan kecil berisi souvenir yang dibawanya sendiri dari kampung. Saat akad berlangsung, Retno duduk di barisan depan. Suaranya lirih ketika mengucap doa di antara isak tangis pelan. Ketika penghulu menanyakan persetujuan, Retno menghembuskan napas panjang sebelum menjawab. Saya serahkan anak saya, Aluna Sasmara, kepada Galang Pradipta. Semoga ia dibimbing menjadi istri yang baik dan dibahagiakan lahir batin. Kalimat itu keluar dari hati terdalam. Di baliknya tersimpan kekhawatiran yang tidak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Ia tahu, setelah hari ini, Aluna benar-benar akan menjadi bagian dari keluarga Mirza, bukan lagi gadis kecil yang bisa ia peluk setiap malam. Setelah akad, acara resepsi dimulai. Musik mengalun, tamu berdatangan dengan pakaian indah. Retno berdiri di samping pelaminan, menyambut siapa saja yang menyalaminya. Tak jarang ia mendengar bisik-bisik di belakang punggungnya. Ibunya kok sederhana sekali, ya? Katanya anaknya menikah dengan keluarga kaya. Ternyata ibunya cuma penjual makanan. Untung anaknya cantik. Kalau tidak, mana mungkin dilirik. Kalimat-kalimat itu menusuk, namun Retno menahannya. Ia hanya membungkuk sedikit, tersenyum, dan mengucap terima kasih setiap kali seseorang memberi selamat. Di matanya sesekali terlihat berkaca-kaca, namun ia cepat menghapusnya sebelum ada yang menyadari. Di sela keramaian,
Aluna sempat melirik ke arah ibunya. Ia melihat Retno berdiri sendirian, tidak ada yang mengajak mengobrol selain beberapa tetangga yang diundang. Hatinya perih. Ia ingin turun dari pelaminan dan menggandeng ibunya, tapi protokol acara membuatnya harus tetap duduk di samping Galang. Ketika rombongan keluarga Mirza berkumpul untuk foto bersama, fotografer memanggil nama mereka satu persatu. Keluarga mempelai pria, silakan maju. Mirza berdiri anggun di sisi kiri Galang. Di sisi kanan, ada paman dan bibi Galang yang juga berpakaian mewah. Retno ikut melangkah pelan, namun sebelum ia berdiri dekat Mirza, salah satu keluarga berbisik. Mungkin fotonya keluarga inti saja dulu. Perkataan itu lembut, tapi jelas. Retno berhenti, lalu mundur beberapa langkah. Ia tersenyum pada Aluna yang menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Nanti kamu foto sama ibu sendiri ya, nak, ucap Retno pelan. Sesi foto pun berjalan. Tawa terdengar, lampu kamera berkedip. Di sudut ruangan, Retno berbisik pada dirinya sendiri bahwa semua ini demi masa depan Aluna. Ia mengulang-ulang kalimat itu seperti doa, agar rasa sesak di dadanya pelan-pelan mereda. Hari mulai gelap ketika resepsi usai. Gedung perlahan lengang. Retno duduk sebentar di kursi belakang, melepas sepatu yang membuat kakinya lecet. Ia memijat betisnya, menghela napas panjang. Di luar gedung, suara kendaraan kota masih ramai. Sebelum pulang, ia berdiri di depan pelaminan yang sudah hampir kosong. Aluna dan Galang sedang berganti baju untuk bersiap menuju rumah baru mereka. Retno menatap kursi pelaminan itu lama, seolah mencoba menyimpan semua momen dalam ingatan. Ia tahu, hari ini adalah batas antara masa lalu dan masa depan bagi dirinya dan putrinya. Di luar gedung, malam menelan keramaian sedikit demi sedikit. Retno melangkah meninggalkan tempat itu dengan hati yang penuh syukur dan perih sekaligus, membawa pulang sekotak kecil kue sisa pesta sebagai bekal sarapan esok hari di rumah kampungnya. Beberapa hari setelah pernikahan, Aluna resmi pindah ke rumah keluarga Galang. Rumah besar bercat putih itu berdiri di kompleks elit di kota, dengan halaman luas dan pintu gerbang tinggi. Di dalamnya ada taman kecil, kolam ikan, dan ruang tamu yang terasa seperti hotel. Aluna merasa seolah memasuki dunia lain, dunia yang selama ini hanya ia lihat di televisi. Mirza menyambut mereka dengan senyum lebar. Mulai hari ini rumahmu juga, Aluna. Tapi ingat, setiap rumah punya aturan. Aluna mengangguk sopan. Terima kasih, Bu. Aluna akan berusaha menyesuaikan diri. Malam pertama, Aluna masih sulit tidur. Bukan karena ranjangnya tidak nyaman, justru terlalu empuk. Ia terbiasa tidur di kasur tipis di kamar kecilnya bersama Retno. Kini, di kamar luas dengan pendingin udara dingin dan lemari besar, ia merasa asing. Ia meraba ponselnya, menatap foto Retno yang menjadi latar belakang layar, lalu mengirim pesan singkat. Bu, Aluna sudah di kamar. Ibu sudah tidur belum? Balasan datang beberapa menit kemudian. Belum. Ibu baru selesai melipat pakaian. Kamu istirahat, nak. Jangan lupa baca doa. Air mata Aluna menetes tanpa suara. Ia menekan bibirnya sendiri agar tidak terisak. Di rumah besar itu, suara tangis kecil pun akan terasa menggema. Hari-hari berikutnya, Aluna mulai belajar ritme baru. Bangun pagi, membantu sedikit di dapur walau pembantu rumah tangga sudah menyiapkan semuanya. Lalu menemani Mirza ke kegiatan sosial atau arisan. Di setiap pertemuan, Mirza selalu memperkenalkan Aluna sebagai menantu yang beruntung karena mendapat suami mapan. Aluna ini dari keluarga sederhana, kata Mirza pada teman-temannya. Tapi saya lihat dia punya potensi. Makanya saya mau bimbing. Aluna hanya tersenyum, menahan hati agar tidak rapuh. Ia merindukan cara Retno memperkenalkannya di kampung, selalu dengan kalimat penuh bangga tanpa sedikit pun merendahkan diri. Di rumah, para pembantu sering berbisik ketika pikir Aluna tidak mendengar. Kasihan Bu Aluna. Nyonya suka ngomong begitu di depan tamu. Iya, padahal Bu Aluna sopan dan rajin. Mertuanya saja yang keras. Galang menyadari perubahan di wajah Aluna. Suatu malam ia duduk di samping istrinya di balkon kamar, memandangi lampu kota yang berkelip. Kamu tidak apa-apa? Tanya Galang pelan. Aluna menghela napas. Aku cuma rindu ibu. Rindu suara panci di dapur rumah kampung.
Di sini semua serba lengkap, tapi rasanya sepi. Galang menggenggam tangan Aluna. Kalau kamu mau, kita bisa sering pulang ke kampung. Ibu pasti senang. Aluna tersenyum kecil. Mertuaku tidak akan suka jika kita sering menginap di rumah yang lantainya masih tanah. Galang terdiam. Ia tahu istrinya tidak berlebihan. Mirza pernah berkata langsung di depannya. Galang, kamu sekarang kepala rumah tangga. Istrimu harus ikut cara hidup kita. Boleh saja sesekali pulang kampung, tapi jangan terlalu sering. Nanti susah menyesuaikan. Aluna tidak menanggapi ucapan itu, hanya mengiyakan dengan sopan. Namun setiap kali ia menutup pintu kamar, rasa sesak itu kembali. Ia merasa seperti sedang berjalan di antara dua dunia yang tidak saling mengerti. Retno jarang berkunjung ke rumah besar itu. Bukan karena tidak ingin, melainkan tidak ingin membuat anaknya serba salah. Sekali waktu ia datang membawa kue yang dibuat sendiri, namun Mirza menyambut dengan kalimat yang membuat udara terasa berat. Terima kasih, Bu Retno. Tapi di sini kami sudah terbiasa pesan kue dari hotel. Takut selera tamu tidak cocok. Retno hanya mengangguk, lalu menyerahkan kotak kue itu kepada pembantu, meminta agar dibagikan pada semua penghuni rumah. Aluna melihat mata ibunya berkabut, tapi senyum itu tetap ada. Malam itu, setelah Retno pulang, Aluna memeluk bantal dan menangis perlahan. Ia teringat jalan tanah di depan rumah kampung, suara sepeda ibunya, dan aroma masakan yang sederhana namun selalu hangat. Di rumah besar dengan banyak kamar itu, ia merasa tidak punya tempat menangis selain di balik selimut. Di sisi lain, Retno berjalan pulang ke kampung dengan langkah pelan. Di ponselnya, sebuah pesan singkat baru saja masuk dari nomor yang jarang muncul. Bu Retno, rapat komisaris bulan depan sudah kami siapkan. Apakah ibu berkenan datang langsung atau tetap diwakilkan? Retno berhenti sejenak di pinggir jalan, membaca pesan itu dengan pandangan kosong. Setelah beberapa detik, ia mengetik balasan. Saya akan hadir. Mohon semua persiapan dilakukan seperti biasa. Dan ingat, jangan menyebut nama saya di hadapan media. Ia lalu memasukkan ponsel ke tas kainnya yang lusuh, menarik napas panjang, dan kembali melangkah menyusuri gang sempit menuju rumah. Di langit, bintang bertaburan. Di dalam hati, Retno berdoa agar rahasia yang ia simpan tetap terjaga sampai waktunya tiba, sekaligus memohon kekuatan untuk anaknya yang sedang belajar hidup di rumah besar penuh kemewahan. Musim liburan tiba. Di rumah besar itu, suasana mendadak ramai. Koper besar dikeluarkan dari gudang, pakaian musim dingin berjejer di atas tempat tidur, dan suara Mirza menggema di setiap sudut rumah ketika ia memberi perintah pada pembantu. Jangan lupa bawa selimut tambahan untuk Aruna, kata Mirza sambil mencatat sesuatu di buku kecilnya. Anak itu gampang masuk angin. Kalau sampai sakit di luar negeri, repot. Aluna yang sedang melipat baju tersenyum kecil. Ia senang mendengar rencana liburan keluarga Galang ke luar negeri. Sejak kecil, ia hanya melihat pesawat dari kejauhan. Pikiran untuk duduk di dalamnya, menembus awan, terasa seperti mimpi. Malam itu, setelah makan malam, Mirza mengumpulkan keluarga di ruang tamu. Televisi dimatikan, lampu kristal di langit-langit bersinar lembut. Galang duduk di samping Aluna, sementara Aruna, adik Galang, bersandar di sofa sambil memeluk bantal. Liburan akhir tahun ini kita pergi ke negeri salju, ujar Mirza penuh semangat. Saya sudah pesan paket khusus, hotel bintang 5, tur pribadi. Semua harus siap dalam 2 minggu. Aruna bertepuk tangan. Akhirnya, sudah lama aku ingin lihat salju. Galang menatap Aluna, mencoba membaca reaksinya. Aluna tersenyum malu. Alhamdulillah, terima kasih, Bu. Ini rezeki besar untuk kami. Mirza mengangguk. Tentu, kamu sekarang bagian dari keluarga ini. Kamu harus ikut. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada berbeda. Tapi ada satu hal yang perlu kita bicarakan. Ruang tamu mendadak terasa lebih dingin. Aluna menegakkan punggung, menunggu kalimat berikutnya. Perjalanan ini akan banyak melibatkan rekan bisnis dan teman-teman saya, lanjut Mirza. Kita akan bertemu orang-orang penting sejak di bandara. Karena itu, saya ingin semuanya tampak rapi dan selevel. Aluna mengangguk pelan,
belum mengerti kemana arah pembicaraan. Saya harap Bu Retno tidak perlu ikut mengantar ke bandara, kata Mirza akhirnya. Tidak sopan kalau saya bilang, tetapi suasana di sana akan berbeda. Banyak kamera, banyak mata. Saya tidak ingin ada hal-hal yang membuat orang salah paham. Kalimat itu meluncur tenang, namun tajam. Aluna merasakan jantungnya berdegup keras. Galang spontan menoleh. Bu, apa maksud ibu? Sahut Galang pelan, berusaha menjaga nada. Mirza menatap anaknya dengan tatapan mengingatkan. Ibumu itu baik, Galang, tapi gaya hidupnya berbeda. Kalau ia datang dengan pakaian yang itu-itu saja, orang akan bertanya-tanya. Saya tidak mau dia jadi bahan omongan. Demi kebaikan semua, lebih baik dia mendoakan dari rumah saja. Kata-katanya dibungkus seolah demi kebaikan, namun bagi Aluna, itu seperti pintu yang digebrak. Ia teringat wajah Retno yang selalu ceria ketika mengantar ke terminal bus, betapa bahagianya ibunya setiap kali bisa sekadar melambaikan tangan saat Aluna kembali ke kota. Sekarang, hak kecil untuk mengantar anak ke bandara pun seolah hendak dirampas. Aluna menggenggam ujung rok, menahan perasaan yang bergolak. Bu, ibu saya hanya ingin melihat kami berangkat. Tidak harus ikut liburan. Mirza menghela napas panjang. Luna, kamu harus belajar melihat dari sisi lain. Di dunia saya, cara berpakaian, cara berjalan, semua diperhatikan. Saya tidak sanggup kalau nanti ada yang bertanya sinis tentang asal-usul keluarga menantu saya. Itu melelahkan. Galang menutup mata sebentar. Ia tahu ibunya sedang mengatur keadaan dengan caranya sendiri. Ia juga tahu, kalau ia berkeras, pertengkaran besar bisa terjadi. Bagaimana kalau kita bicarakan dulu dengan Bu Retno? Ucap Galang hati-hati. Mirza berdiri, merapikan selendangnya. Saya sudah cukup jelas. Tolong sampaikan dengan baik. Katakan saya khawatir kesehatannya. Bandara terlalu ramai untuk orang seusianya. Setelah Mirza pergi ke kamar, ruang tamu jatuh dalam keheningan. Hanya suara jam dinding yang terdengar. Aluna menatap lantai, matanya mulai basah. Aku tidak sanggup menyampaikan ini ke ibu, bisiknya. Galang meraih tangan istrinya. Aku yang akan bicara. Kita cari cara agar tidak menyakiti beliau. Namun jauh di dalam hati, Aluna tahu, apapun kata-kata yang dipilih, makna sebenarnya tetap sama. Ibu kandungnya dianggap tidak layak berdiri di samping keluarga mertua di tempat umum. Pikiran itu menekan dadanya sampai sulit bernapas. Malam itu, Aluna kembali mengirim pesan pada Retno. Ia hanya menulis bahwa akan ada kabar tentang liburan dan memohon doa. Jarinya bergetar ketika menekan tombol kirim. Di kampung, Retno yang baru selesai menjemur pakaian dalam rumah membaca pesan itu dengan senyum lebar, belum tahu bahwa nama baik dan rasa hormatnya sebentar lagi akan diuji. Keesokan harinya, Galang dan Aluna pulang ke kampung untuk mengabarkan rencana liburan. Langit mendung, namun udara di Jatirasa terasa hangat. Retno menyambut mereka di depan rumah dengan tangan berlumur tepung, karena baru saja selesai menggoreng pisang. Wah, dua anak kota pulang kampung, seru Retno ceria. Masuk dulu, ibu siapkan teh manis. Mereka duduk di ruang tamu sempit yang selalu membuat Aluna rindu. Galang mencoba ikut bercanda, namun raut wajahnya sesekali terlihat tegang. Setelah beberapa obrolan ringan, akhirnya ia menarik napas panjang. Bu, akhir tahun ini kami diajak liburan oleh ibu, kata Galang. Pergi cukup jauh, ke negeri yang ada saljunya. Retno menatap mereka dengan mata berbinar. Masya Allah, itu rezeki kalian. Ibu ikut senang sekali. Ibu akan siapkan bekal doa terbaik. Aluna menelan ludah. Inilah bagian yang paling ia takuti. Galang menatapnya singkat, seolah meminta izin. Bu, tentang keberangkatan. Galang menggantungkan kalimatnya. Retno menunggu dengan sabar. Di tangannya, cangkir teh masih mengepulkan uap. Ibu saya khawatir bandara akan terlalu ramai untuk ibu. Lanjut Galang akhirnya. Jadi, beliau berpikir mungkin lebih baik ibu mendoakan dari rumah saja. Nanti kami video call dari sana. Aluna menunduk, merasa bersalah bahkan sebelum ibunya menjawab. Ia tahu kata-kata itu bukan milik Galang, melainkan suara Mirza yang keluar lewat mulut putranya. Sesaat, wajah Retno tampak terkejut.
Ada kilatan kecewa yang tidak sempat ia sembunyikan. Namun dengan cepat ia tersenyum lagi, seakan yang baru saja ia dengar hanyalah cerita tentang hujan kecil di musim kemarau. Kalau begitu tidak apa, ucap Retno pelan. Ibu juga sudah tua. Jalan jauh ke bandara memang melelahkan. Yang penting kalian pergi dengan selamat. Aluna spontan mendongak. Bu. Retno mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Aluna tenang. Ibu tidak apa-apa, nak. Kalian hidup di dunia yang berbeda sekarang. Ibu cukup senang kalian mengingat untuk berpamitan. Keheningan menggantung di antara mereka. Suara ayam berkokok di luar jendela menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar. Bu, Galang mencoba. Kalau ibu ingin ikut mengantar, aku bisa bicara lagi dengan mama. Kita cari cara supaya. Retno menggeleng lembut. Tidak usah, Galang. Nanti kamu yang repot. Ibu tidak ingin jadi beban. Yang penting, kalian saling jaga satu sama lain. Walau mulutnya berkata ikhlas, di dada Retno ada rasa perih yang tidak bisa ia bohongi. Setiap ibu pasti ingin melihat anaknya berangkat dalam perjalanan besar, melepas dengan pelukan dan doa di tempat keberangkatan. Namun jika kehadirannya dianggap berpotensi membuat malu, ia rela menyingkir. Setelah pembicaraan itu, Aluna membantu ibunya di dapur. Mereka menggoreng pisang lagi sambil berbincang ringan. Namun mata Aluna beberapa kali berkaca-kaca. Ia mencoba meminta maaf, tetapi Retno selalu menyelipkan jawaban menenangkan. Yang penting kamu bahagia, nak, kata Retno. Soal bandara, itu hanya tempat. Doa ibu bisa sampai kemana saja. Malam mulai turun ketika Galang dan Aluna pamit kembali ke kota. Sebelum mereka naik ke mobil, Retno menahan tangan Aluna sebentar. Kalau hari keberangkatan tiba, kirim pesan ke ibu ya, ujar Retno. Supaya ibu bisa bangun lebih pagi dan salat hajat. Aluna mengangguk, lalu memeluk ibunya erat. Ibu jangan sedih. Retno mengusap punggung anaknya. Ibu bukan sedih. Ibu hanya belajar melepaskan. Itu bagian dari mencintai. Setelah mobil pergi, Retno berdiri cukup lama di depan rumah. Angin sore mengibaskan ujung kerudungnya. Di dalam hati, ia bergumul dengan rasa kecewa dan kehormatan yang terluka. Namun pada akhirnya ia melangkah masuk, mengambil ponsel dari meja, dan membuka sebuah daftar kontak yang hanya ia sentuh sesekali. Ia menghubungi seseorang bernama Bagas Ardiwinata. Suaranya berubah mantap, jauh dari kelembutan yang biasa ia pakai ketika berbicara dengan tetangga. Pak Bagas, saya Retno, ucapnya. Tolong cek jadwal penerbangan keluarga Hapsari akhir bulan ini. Saya ingin memastikan sesuatu. Di ujung sana, suara laki-laki menjawab dengan nada penuh hormat. Siap, Bu Retno. Kami akan kirimkan detailnya. Apakah ibu akan hadir? Retno menatap kalender di dinding. Saya akan hadir. Namun saya ingin kehadiran saya di sana tidak diumumkan. Semua staf cukup tahu bahwa saya datang sebagai tamu. Setelah menutup telepon, Retno duduk di kursi kayu dan menatap foto Aluna kecil yang tertempel di dinding. Ia menghembuskan napas panjang. Ibu akan tetap mengantarmu, nak, bisiknya. Hanya saja dengan cara yang berbeda. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Matahari belum muncul ketika alarm di rumah besar Mirza berbunyi hampir bersamaan. Pembantu rumah tangga bergegas menyiapkan sarapan, sopir mengelap mobil, dan koper-koper besar disusun di dekat pintu. Aluna berdiri di depan cermin, mengenakan tunik biru lembut dan jilbab senada. Ia tampak anggun, namun wajahnya menyimpan kelelahan. Malam tadi ia sulit tidur karena terus memikirkan Retno yang sendirian di kampung. Galang mengetuk pintu kamar lalu masuk sambil memegang ponsel. Ibumu sudah bangun, katanya. Beliau kirim foto sajadah dan menulis bahwa doa sudah dipanjatkan. Aluna tersenyum getir. Aku rindu ibu. Kita bisa video call dari bandara. Hibur Galang. Biar ibu ikut merasakan suasana. Mereka turun ke lantai bawah. Mirza sudah duduk di sofa ruang tamu dengan pakaian perjalanan yang mewah. Syal tebal melingkar di lehernya walau udara masih hangat. Di sampingnya, Aruna memeriksa paspor dan tiket. Semua siap? Tanya Mirza. Siap, Bu. Jawab Galang. Mereka keluar rumah bersama-sama. Di halaman, dua mobil sudah menunggu.
Mirza naik ke mobil depan bersama Aruna. Galang dan Aluna duduk di mobil belakang bersama koper yang tersisa. Perjalanan menuju bandara dimulai. Jalan tol pagi itu belum terlalu ramai. Lampu kota perlahan padam, digantikan cahaya matahari yang mulai muncul di ufuk timur. Di dalam mobil, Aluna memandangi langit sambil mengusap layar ponselnya. Ia hampir mengetik pesan pada Retno, namun kemudian mengurungkan niat. "Galang," katanya pelan, "aku masih merasa tidak enak soal ibu. Seharusnya dia bisa ikut melihat kita masuk bandara." Galang menghela napas. "Aku juga merasa begitu. Tapi kamu tahu bagaimana Mama. Dia akan terus mengungkit kalau ada hal yang tidak ia sukai. Kalau suatu hari Mama menyinggung ibu lagi," suara Aluna bergetar, "bolehkah aku membela ibu?" Galang menoleh, menatap istrinya lekat-lekat. "Seharusnya dari dulu aku sudah lebih tegas. Kalau hari ini terjadi sesuatu, aku janji tidak akan diam." Perkataan itu membuat Aluna sedikit lega, meski bayangan wajah Retno tetap menghantui pikirannya. Ia teringat bagaimana ibunya berdiri di depan rumah saat mereka pamit terakhir kali, menahan air mata agar tidak jatuh. Sementara itu, di kampung Jatirasa, Retno sudah bersiap sejak sebelum subuh. Ia mengenakan batik rapi dan kerudung coklat sederhana. Di depan cermin kecil, ia mengikatkan selendang tipis di bahu. Tas kain lusuh berisi dompet, ponsel, dan selembar kartu bertuliskan nama maskapai ia masukkan ke dalam kantong. Ia berjalan kaki menuju jalan raya, lalu naik bus kota. Perjalanan menuju bandara memakan waktu cukup lama, namun Retno tidak mengeluh. Di dalam bus yang penuh, ia berdiri sambil memegang tiang, menggoyangkan tubuh mengikuti laju kendaraan. Beberapa penumpang memandangnya, memperhatikan kebaya dan tas kainnya. Ada yang mengira ia akan menjenguk keluarga di rumah sakit, ada yang menganggapnya hanya pedagang kecil yang hendak mengantar barang. Retno tidak ambil pusing. Dalam hati ia terus melafalkan doa untuk keselamatan perjalanan anak dan menantunya. Sesampainya di bandara, Retno turun dari bus dengan langkah mantap. Bangunan besar dengan dinding kaca menyambutnya. Kereta troli bersusun, suara pengumuman bergema, dan deretan orang berlalu lalang dengan koper. Retno menatap sekeliling, menarik napas dalam-dalam. "Alhamdulillah, sampai juga," gumamnya. Ia mengeluarkan ponsel dan menatap layar sebentar. Tidak ada pesan baru. Retno tersenyum kecil. "Anak ibu pasti masih di jalan," katanya pada diri sendiri. Ia lalu berjalan menuju pintu kedatangan tempat umum, bukan pintu khusus yang biasa digunakan tamu VIP. Di sana, ia menunggu sambil merapikan ujung kerudung. Sesekali ia melirik jam besar di lobi, memastikan masih ada cukup waktu sebelum jadwal check-in keluarga Mirza. Di sisi lain bandara, mobil Mirza baru saja berhenti di area drop-off. Petugas keamanan membantu mengeluarkan koper, sementara Mirza menatap sekeliling dengan gaya perempuan yang terbiasa bepergian ke luar negeri. "Galang, tolong pastikan kita tidak terlambat menuju lounge," ujarnya. "Saya tidak suka menunggu di kerumunan." Mereka bergerak menuju pintu masuk. Aluna menarik koper kecil, Galang menggandengnya pelan. Di tengah keramaian, Aluna tiba-tiba melihat sosok yang sangat ia kenal. Seorang perempuan berbatik sederhana dengan tas kain di pundak, berdiri sambil menahan senyum lebar. "Ibu," seru Aluna tanpa sadar. Retno menoleh dan matanya langsung berbinar. Ia melambaikan tangan, lalu berjalan menghampiri. Di wajahnya tergambar kebahagiaan yang tulus. "Aluna, Galang," ucapnya. "Alhamdulillah kalian sampai dengan selamat." Aluna langsung memeluk ibunya erat, menghirup aroma minyak kayu putih dan sabun cuci yang begitu akrab. Galang tersenyum dan menyalami Retno dengan hormat. "Bu, kok bisa ke sini?" tanya Aluna dengan mata berkaca-kaca. Retno menepuk punggung anaknya perlahan. "Ibu hanya ingin lihat kalian berangkat. Setelah itu ibu pulang. Tidak akan merepotkan." Namun kebahagiaan singkat itu tidak berlangsung lama. Mirza yang berjalan di belakang mereka berhenti dengan wajah terkejut. Matanya menyapu Retno dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu menatap koper dan kerumunan di sekitar mereka. Udara di sekeliling mendadak terasa lebih pekat. Mirza melangkah mendekat, suara sepatunya terdengar nyaring di lantai bandara. Wajahnya mengeras, mata menyipit.
Aruna yang berjalan di sisinya ikut menatap Retno dengan campuran bingung dan canggung. Bu Retno, sapa Mirza dengan senyum yang tidak sampai ke mata. Apa yang ibu lakukan di sini? Retno menunduk sopan. Saya hanya ingin mengantar sebentar, Bu. Setelah melihat mereka masuk, saya langsung pulang. Mirza menghela napas panjang, seolah menahan sesuatu yang mengganggu tenggorokannya. Ia menoleh sekilas ke arah kerumunan di sekitar, memperhatikan beberapa pasang mata yang mulai melihat ke arah mereka. Seharusnya Galang sudah menyampaikan bahwa bandara ini akan penuh dengan rekan-rekan saya, ucap Mirza. Saya tidak ingin ada kesalahpahaman. Galang melangkah maju, berusaha menenangkan. Bu, Ibu Retno tidak berniat apa-apa, hanya mengantar. Namun Mirza sudah terbawa emosi. Nada suaranya meninggi, cukup keras untuk terdengar oleh orang-orang di sekitar. Masalahnya bukan niat, Galang, kata Mirza tegas. Lihat sekeliling. Semua orang datang dengan pakaian rapi, koper bagus, sepatu bersih. Lalu ada orang kampung membawa tas kain lusuh di tengah-tengah kami. Orang akan mengira apa? Bahwa kita menjemput pembantu. Bahwa keluarga kita tidak bisa memisahkan urusan pribadi dan urusan resmi. Beberapa kepala mulai menoleh. Petugas bandara yang sedang berjaga melirik ke arah mereka, tampak ragu apakah perlu menghampiri. Pipi Aluna memanas. Bu, jangan bicara seperti itu. Ibu saya bukan. Mirza memotong dengan gerakan tangan. Saya hanya bicara apa adanya. Saya sudah bilang jangan repot-repot datang. Tapi rupanya Bu Retno memaksa. Saya mohon, demi kebaikan semua, pulanglah. Kami bisa berpamitan lewat telepon. Retno berdiri mematung. Kata-kata orang kampung dan tas kain lusuh itu menusuk dalam. Di tangannya, pegangan pada tali tas mengencang sampai buku jarinya memutih. Namun senyum tipis tetap bertahan di bibirnya. Maaf kalau kedatangan saya membuat tidak nyaman, ucap Retno pelan. Saya hanya ingin melihat anak saya berangkat. Setelah itu saya tidak akan mengganggu. Mirza menghela napas dramatis. Bu Retno, saya tidak ingin terdengar kejam. Tapi kadang orang yang hidup di kampung sulit memahami situasi seperti ini. Di sini ada aturan tidak tertulis. Orang akan menilai hanya dari apa yang mereka lihat. Kalimat itu seperti menampar Aluna. Ia melangkah mendekat pada ibunya, memegang lengan Retno agar tidak goyah. Kalau ibu malu berdiri di samping ibu saya, biar aku yang berdiri di samping ibu. Suara Aluna bergetar. Galang menatap istrinya, bangga sekaligus takut. Ia tahu, jika dibiarkan, pertengkaran bisa pecah di tengah bandara. Sudah, Bu, tolong jangan dibesar-besarkan, kata Galang. Kita sudah telat check-in. Namun Mirza tampak tidak puas. Saya hanya tidak ingin orang mengira keluarga kita sembarangan membawa siapa saja ke area keberangkatan. Nanti petugas heran, menanyakan hubungan. Bagaimana saya menjelaskan bahwa ini mertua yang tidak tahu diri? Napasku Aluna tercekat. Kata mertua yang tidak tahu diri itu terasa terlalu jauh. Retno menunduk lebih dalam. Baik, Bu Mirza. Kalau kehadiran saya memalukan, saya akan pergi sekarang. Ia menoleh pada Aluna. Matanya berkaca-kaca namun tetap lembut. Maaf ya, Nak, tidak bisa melihatmu masuk pesawat. Aluna memeluk ibunya erat, air matanya akhirnya jatuh. Ibu tidak memalukan. Aku yang memalukan karena tidak bisa melindungi ibu. Retno mengusap pipi anaknya. Jangan salahkan diri sendiri. Ini hanya ujian kecil. Kamu fokus saja pada perjalananmu. Di sekitar mereka, beberapa orang yang menyaksikan mulai berbisik. Ada yang menggeleng pelan, jelas tidak setuju dengan kata-kata Mirza. Seorang ibu muda yang berdiri tidak jauh bahkan menatap Retno dengan mata berkaca-kaca, seolah ingin memeluknya. Seorang petugas bandara mendekat, mencoba menjaga suasana tetap tertib. Maaf, Ibu, apakah semuanya baik-baik saja? Mirza segera tersenyum palsu. Tidak apa. Hanya salah paham kecil dalam keluarga. Petugas itu mengangguk, namun pandangannya tertuju pada Retno yang memeluk tas kainnya lebih erat. Dalam hati, ia tahu bukan sekadar salah paham kecil, tetapi ia tidak punya hak untuk ikut campur. Retno mengambil satu langkah mundur, lalu dua langkah. Ia menatap Aluna dan Galang,
berusaha menyimpan setiap detail wajah mereka dalam ingatan. "Pergilah. Nanti kabari ibu saat sudah tiba," katanya lirih. Aluna menggeleng, tidak rela. Galang memegang bahu istrinya. "Luna, kita harus masuk. Kalau tidak, kita bisa ketinggalan pesawat," ucapnya pelan. Namun matanya beralih pada Retno dengan tatapan penuh penyesalan. "Bu, maafkan saya. Saya berjanji, setelah ini saya akan bicara baik-baik dengan Mama." Retno mengangguk. "Ibu percaya pada kamu, Galang." Ia lalu berbalik, melangkah menjauh dari kerumunan. Punggungnya tampak kecil di antara penumpang lain yang sibuk dengan urusan masing-masing. Tas kainnya bergoyang mengikuti langkah kaki yang berusaha tetap tegak. Aluna menatap punggung itu sampai menghilang di balik tiang besar bandara. Di dalam dadanya, sesuatu seakan retak. Ia belum tahu bahwa retakan itu sebentar lagi akan berubah menjadi gelombang besar yang mengguncang semua orang di sekelilingnya. Bandara kembali dipenuhi suara roda koper dan pengumuman penerbangan. Mirza merapikan syalnya, seolah tidak terjadi apa-apa. "Ayo, kita masuk," katanya dingin. "Waktu kita tidak banyak." Namun di sudut lain lobi bandara, Retno berhenti melangkah. Ponselnya bergetar, memunculkan nama yang hanya dikenal oleh sedikit orang di negeri ini. Ia menarik napas panjang, lalu mengangkat telepon. Suaranya berubah, lembut namun berwibawa. "Ya, saya sudah di bandara," katanya. "Tolong siapkan semuanya seperti yang kita bicarakan. Dan mohon sambut keluarga Hapsari dengan sebaik mungkin." Suasana yang tadi penuh hinaan perlahan bergerak menuju arah yang sama sekali tidak diperkirakan oleh siapapun. Retno menutup telepon dengan tenang. Getaran halus masih terasa di ujung jarinya. Ia menghembuskan napas panjang, seolah membuang semua sakit hati yang baru saja diterimanya di depan pintu keberangkatan. Di hadapannya, bandara bergerak seperti biasa. Troli berjalan, anak-anak berlari, pengumuman bergema. Tidak ada yang tahu bahwa barusan seorang ibu dipermalukan di depan anak dan menantunya. Ia berjalan menuju sudut lobi yang agak sepi, lalu duduk di bangku panjang dekat pot tanaman. Dari sana ia masih bisa melihat pintu tempat Aluna dan keluarga Mirza berdiri, meski hanya sebagai bayangan kecil di kejauhan. Retno mengusap matanya cepat-cepat. Air mata yang sempat menggenang ia paksa kembali, seolah tidak pantas jatuh di tempat umum. Di bangku seberang, seorang ibu muda yang tadi menyaksikan pertengkaran memperhatikan Retno dengan hati miris. Ia menggenggam tangan suaminya. "Kamu lihat tadi?" bisiknya. "Perempuan itu pasti ibu mereka. Kasihan sekali." Suaminya mengangguk. "Aku tidak mengerti kenapa ada orang yang merasa lebih tinggi hanya karena pakaian dan koper." Mereka ingin menghampiri Retno, namun ragu. Mereka tidak ingin menambah malu. Akhirnya mereka hanya menjadi saksi bisu, menyimpan kejadian itu dalam ingatan sebagai pelajaran bagi diri sendiri. Tidak jauh dari sana, petugas bandara yang tadi menegur dengan sopan masih memikirkan wajah Retno. Ia teringat ibunya di kampung. Pakaian mereka mungkin sama sederhananya. Ia menahan diri agar tidak ikut menghakimi keluarga Mirza, tetapi dalam hati ia tidak setuju. Retno menatap lantai marmer di bawah kakinya. Kilau licin lantai itu memantulkan bayangan tubuhnya yang kecil. Tas kain lusuh tergeletak di samping, seperti saksi setia yang menampung seluruh rahasia hidupnya. "Ibu tidak apa-apa," gumamnya pelan pada diri sendiri. "Yang penting Aluna baik-baik saja." Namun bayangan wajah Aluna saat memeluknya tadi terus muncul di benaknya. Mata anaknya yang merah, tangan yang gemetar, dan kalimat lirih bahwa dirinya lah yang memalukan. Retno tahu, luka di hati anaknya jauh lebih perih daripada luka di hatinya sendiri. Beberapa meter dari tempat Retno duduk, seorang pria berjas rapi berjalan sambil menatap layar ponselnya. Di dada terdapat tanda pengenal maskapai dengan nama Bagas Ardiwinata. Ia sedang mengecek serangkaian pesan dari tim lapangan tentang kedatangan seorang tamu penting pagi itu. Tiba-tiba langkahnya terhenti. Matanya menangkap sosok perempuan berbatik sederhana yang duduk sendirian di bangku, memeluk tas kain. Bagi orang lain, perempuan itu mungkin hanya penumpang biasa. Namun bagi Bagas, wajah itu sangat ia kenal. Ia menegakkan punggung, seolah baru saja bertemu atasan besar yang datang tanpa pengawal. Sejenak ia menahan diri, memastikan sekitar tidak terlalu ramai.
Lalu ia meraih ponselnya dan menghubungi seseorang. Bu Retno sudah tiba. Ucapnya lewat sambungan suara. Saya akan menghampiri beliau sekarang. Di sisi lain lobi, Aluna dan Galang berdiri di antrean check-in bersama Mirza dan Aruna. Kartu identitas dan paspor sudah di tangan. Namun pikiran Aluna belum juga tenang. Ia masih memandang ke arah pintu bandara tempat ibunya menghilang. Galang, bisiknya, aku merasa sangat jahat. Galang menyentuh bahunya. Kita akan meminta maaf setelah pulang. Aku janji. Mirza, yang berdiri beberapa langkah di depan, melirik mereka singkat. Jangan lama-lama melamun. Setelah ini kita harus menuju ruang tunggu khusus. Perwakilan maskapai akan menyambut kita. Kita tidak boleh terlambat. Aluna mengangguk patuh, meski hatinya menolak. Di matanya, ibu yang baru saja diusir dengan kata-kata halus itu jauh lebih pantas disambut dengan karpet merah daripada dirinya. Antrean terus bergerak. Koper diperiksa, tiket dipindai. Bandara melaksanakan tugas rutinnya tanpa tahu bahwa di dalam gedung itu, sebuah kisah harga diri sedang menunggu puncaknya. Retno masih duduk di bangku ketika langkah cepat terdengar mendekat. Ia menoleh dan melihat Bagas berdiri di hadapannya, menunduk hormat. Selamat pagi, Bu Retno. Sapa Bagas. Maaf, saya baru sempat menyambut sekarang. Beberapa kepala di sekitar menoleh. Jarang ada petinggi maskapai menyapa seorang perempuan sederhana dengan begitu hormat. Retno tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Pak Bagas. Saya hanya ingin duduk sebentar. Apakah keluarga Hapsari sudah tiba? Tanya Bagas. Retno mengangguk pelan, menoleh sekilas ke arah pintu keberangkatan. Mereka sudah di dalam antrean. Bagas mengikuti arah pandangnya. Di kejauhan, ia bisa melihat Mirza yang berdiri tegak, memegang paspor dengan gaya percaya diri. Ia juga melihat Aluna yang tampak gelisah. Namun ia tidak mengomentari apapun. Sesuai permintaan ibu, kami sudah mengganti penerbangan menjadi pesawat khusus milik perusahaan. Lapor Bagas. Jet sudah siap di hangar sisi timur. Kru lengkap menunggu perintah ibu. Retno menatapnya sejenak, memastikan tidak ada rasa ragu di mata bawahan setianya itu. Baik, kalau begitu sebentar lagi kita temui mereka. Tapi ingat, jangan sebut apapun tentang posisi saya sebelum saya sendiri yang menjelaskan. Tentu, Bu, jawab Bagas mantap. Ia lalu mempersilakan Retno berdiri. Tas kain lusuh itu kembali menggantung di bahu. Dari jauh, tidak ada yang menyangka bahwa perempuan itu adalah komisaris utama maskapai yang mengelola puluhan pesawat di langit negeri ini. Bandara masih menjadi saksi bisu. Namun air mata yang tadi tertahan di sudut mata Retno pelan-pelan mengering, berganti dengan ketenangan yang memancarkan kewibawaan. Ia melangkah menuju arah di mana anak dan menantunya berdiri, siap memperlihatkan wajah lain yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Sementara itu di area check-in, Mirza baru saja selesai menyerahkan koper terakhir. Petugas bandara memberikan tanda bagasi dan mengarahkan mereka menuju gerbang keberangkatan. Mirza memeriksa jam tangannya. Kita masih punya waktu setengah jam sebelum masuk ke ruang tunggu, katanya. Untung saja tidak ada kendala. Baru saja ia selesai berbicara, ponsel Galang bergetar. Nama yang muncul di layar membuatnya terkejut. Ini dari perusahaan penerbangan, ujar Galang. Nomor manajer hubungan tamu. Mirza mengangkat alis. Angkat. Mungkin ada hal penting. Galang menempelkan ponsel ke telinga. Halo, dengan Galang. Suara ramah terdengar di seberang. Selamat pagi, Bapak Galang. Ini dari bagian layanan khusus maskapai. Kami ingin mengonfirmasi bahwa keluarga Bapak sudah tiba di bandara. Ya, kami baru selesai check-in, jawab Galang. Baik, Pak. Atas arahan pimpinan kami, penerbangan keluarga Bapak hari ini dialihkan ke pesawat khusus di hangar timur. Ada kendaraan yang akan menjemput Bapak sekeluarga menuju ruang tunggu privat. Jelas suara itu. Galang mengerutkan dahi. Maaf, saya kurang paham. Kami membeli tiket pesawat reguler. Mungkin ada kesalahan. Tidak ada kesalahan, Pak. Ini bentuk penghormatan khusus dari perusahaan kami kepada salah satu pemegang saham dan komisaris utama. Beliau sudah berada di area publik saat ini. Kami diminta untuk memastikan keluarga Bapak mendapat pelayanan terbaik.
Perkataan itu membuat Galang menegang. Ia menoleh pada Aluna, mata mereka saling bertanya. Komisaris utama siapa? Tanyanya ragu. Di seberang, suara itu menjawab tenang. Ibu Retno Sasmara, Pak. Galang hampir menjatuhkan ponsel. Aluna yang melihat perubahan wajah suaminya merasakan jantungnya berdegup tak karuan. Pak, halo. Masih tersambung? Tanya suara di seberang. Ya, saya masih di sini, ujar Galang terbata. Baik, kami tunggu petugasnya. Ia menutup telepon dengan tangan gemetar. Aluna langsung bertanya. Ada apa, Galang? Galang menelan ludah, seolah masih tidak percaya dengan apa yang baru didengarnya. Tadi, bagian layanan khusus bilang penerbangan kita dialihkan ke pesawat khusus. Atas permintaan komisaris utama maskapai. Komisaris utama? Mirza menyela. Sejak kapan kita kenal orang setinggi itu? Galang menatap ibunya lekat-lekat. Mereka menyebut nama ibu mertuaku, Bu Retno Sasmara. Sejenak, waktu seakan berhenti. Suara di bandara terdengar jauh. Mirza menatap Galang seolah ia baru saja melontarkan lelucon yang tidak lucu. Jangan bercanda, Galang. Ibu kamu itu penjual lauk di kampung. Mana mungkin komisaris maskapai, kata Mirza, tertawa hambar. Aku juga kaget, jawab Galang, tapi petugas itu menyebut namanya dengan sangat yakin. Dan katanya, Ibu ada di area publik sekarang. Aluna merasakan kakinya lemas. Tiba-tiba, potongan-potongan kecil ingatan bermunculan. Telepon misterius yang sering diterima Retno dengan nada suara berbeda. Permintaan agar namanya tidak disebut di media. Cara beberapa orang di kota sesekali menyapa ibunya dengan hormat saat mereka tidak sedang di kampung. Semuanya bersatu seperti kepingan puzzle yang akhirnya menemukan tempat. Jangan-jangan, Aluna menutup mulutnya sendiri. Hatinya berdebar terlalu kencang. Sebelum ada yang sempat berkata lagi, sekelompok petugas berseragam rapi mendekat. Di depan mereka berjalan Bagas, membawa map hitam di tangan. Wajahnya tenang, tubuhnya tegap. Ia langsung mengenali keluarga Mirza dari foto yang dikirim staf sebelumnya. Selamat pagi, Ibu Hapsari, Bapak Galang, Ibu Aluna, sapa Bagas sopan. Perkenalkan, saya Bagas dari manajemen maskapai. Mohon maaf mengganggu, kami diutus untuk menjemput keluarga menuju ruang tunggu khusus. Mirza mengerutkan kening. Ruang tunggu khusus apa? Kami tidak mendaftar layanan tambahan apapun. Bagas tersenyum. Ini permintaan langsung dari salah satu pemilik perusahaan kami, Ibu Retno Sasmara. Sekali lagi, nama itu meluncur dengan jelas. Beberapa penumpang di sekitar yang mendengar saling pandang. Ada yang mulai menyadari bahwa perempuan berbatik sederhana yang tadi diusir itu mungkin bukan orang biasa. Mirza mencoba mempertahankan wibawa. Mungkin ada kekeliruan. Ibu Retno yang saya kenal. Ia terhenti. Kata-kata lanjutannya menggantung di tenggorokan, tertahan oleh tatapan tajam Aluna. Bagas tetap tenang. Ibu Retno Sasmara baru saja mengkonfirmasi kehadirannya di bandara. Kami diminta memastikan keluarga beliau tidak perlu menunggu di antrean panjang. Mohon ikuti kami. Galang dan Aluna saling berpandangan. Di wajah Galang, tercampur rasa terkejut, takjub, dan bersalah. Aluna merasakan dadanya penuh oleh sesuatu yang sulit diuraikan. Mirza, yang biasanya yakin pada setiap langkahnya, kini tampak goyah. Tanpa menunggu persetujuan lebih lama, Bagas memberi isyarat kepada stafnya. Mereka berdiri di sisi kanan dan kiri keluarga Mirza, seolah mengawal tamu kehormatan. Beberapa orang di antrean berbisik pelan. Siapa mereka? Kok dijemput langsung? Tadi aku lihat ada ibu tua yang kayaknya kenal mereka. Jangan-jangan dia orang penting. Suasana bandara mulai berubah. Ada rasa ingin tahu yang menebal di udara. Keluarga Mirza mengikuti langkah para petugas menuju pintu khusus yang biasanya tertutup bagi penumpang biasa. Di ujung lorong, sosok Retno berdiri menunggu. Kebayanya tetap sederhana, tas kain masih menggantung di bahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di tengah hiruk-pikuk bandara, seorang ibu dengan kebaya sederhana dan tas lusuh berdiri menunggu anak dan menantunya. Senyum di wajahnya pelan-pelan pudar ketika ibu mertua sang anak,
yang kaya dan terpandang, mulai meninggikan suara. Di depan banyak orang, ibu itu dihina sebagai orang kampung, numpang hidup, dan diminta pergi karena dianggap memalukan. Anak perempuannya hanya bisa menggenggam tangan sang ibu, menahan air mata yang hampir jatuh. Ternyata, sahabatku semua, sebelum kita mulai cerita hari ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Kalian menonton dari kota mana? Semoga setiap yang menekan tombol subscribe di channel ini, Allah mudahkan langkahnya, lapangkan rezekinya, sehatkan tubuhnya, dan kabulkan segala hajat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi di kampung Jatirasa selalu dimulai dengan suara ayam dan denting sendok dari dapur rumah kecil di ujung gang. Dari sana, aroma sambal terasi dan sayur lodeh mengepul bersama uap nasi panas. Di tengah dapur sempit itu, berdiri seorang perempuan dengan rambut disanggul rapi, kebaya coklat yang sudah pudar warnanya, dan mata yang selalu tampak teduh. Namanya Retno Sasmara. Di meja kayu yang mulai miring, seorang gadis muda membantu membungkus lauk dalam bungkus kertas. Gadis itu Aluna, satu-satunya anak Retno. Tangannya cekatan, wajahnya bersinar walau hanya diterangi lampu bohlam redup di langit-langit. "Ibu, ini untuk pesanan Bu Lastri 2 bungkus ya," ujar Aluna sambil menyusun bungkusan ke dalam keranjang. Retno tersenyum. "Iya, Nak. Nanti setelah ngantar pesanan, kamu langsung ke kampus. Jangan lupa sarapan dulu. Perut kosong bikin pikiran berat." Aluna terkekeh pelan. "Sarapan pakai gorengan ibu juga sudah mewah buat aku." Retno menatap anaknya dengan lembut. "Kita bukan orang kaya, tapi makanan yang dibuat dengan doa itu selalu terasa cukup." Begitu matahari muncul di balik pepohonan, Retno mengayuh sepeda tuanya. Di boncengan ada 2 keranjang berisi lauk dan kue basah. Ia berkeliling kampung, mengetuk pintu satu persatu. Sebagian orang menyambut hangat, sebagian lagi hanya melirik karena sudah berlangganan di warung yang lebih besar. Retno tidak pernah memaksa. Ia hanya tersenyum, mengucap terima kasih walau seringkali pulang dengan beberapa bungkus yang tidak laku. Aluna melihat semua itu sejak kecil. Ia tahu betul ibunya sering berpura-pura kenyang agar Aluna bisa makan lebih banyak. Ia juga tahu sepasang sandal milik ibunya sudah lama berlubang, tapi Retno selalu berkata sandal itu masih kuat menemani langkah. Suatu sore, setelah mereka salat maghrib berjamaah, Aluna mendapati ibunya duduk di depan rumah sambil menatap langit. Hembusan angin membawa bau tanah basah, sisa hujan yang baru reda. "Bu, apa ibu pernah capek hidup kayak gini?" tanya Aluna lirih. Retno menoleh, sedikit heran mendengar nada sedih di suara anaknya. "Capek badan iya, tapi capek hati tidak. Selama masih bisa lihat kamu tersenyum." Aluna menggigit bibir, menahan haru. Teman-teman kampus suka cerita soal orang tua mereka. Ada yang kerja di kantor besar, ada yang punya usaha besar. "Kadang aku merasa kecil, Bu." Retno mengusap kepala Aluna. "Kecil di mata siapa, Nak? Manusia sering menilai dari rumah, kendaraan, dan pakaian. Padahal Allah menilai dari hati dan amal. Ibu tidak punya apa-apa selain kamu. Itu sudah membuat ibu merasa paling kaya." Ucapan itu menenangkan hati Aluna. Namun di sudut lain dalam dirinya, masih ada rasa perih setiap kali ia pulang dari kota dan melihat perbedaan hidup yang begitu jauh. Ia menatap tangan ibunya yang penuh gurat, membayangkan betapa lelahnya perempuan itu mengayuh sepeda dari rumah ke rumah. Malam semakin larut. Kupu-kupu malam beterbangan di sekitar lampu teras. Saat itulah ponsel murah milik Retno yang jarang berbunyi tiba-tiba bergetar. Nada deringnya sederhana, namun terdengar jelas di tengah keheningan. Retno sedikit terkejut, lalu bergegas masuk ke kamar untuk mengangkat telepon. Suaranya berubah lebih formal, nada bicaranya pelan tetapi mantap. Aluna hanya mendengar samar dari luar kamar, beberapa kalimat yang tidak biasa ia dengar dari ibunya. "Baik, semua laporan sudah saya terima. Tolong pastikan jadwal rapat bulan depan tetap di Jakarta. Dan tolong jangan sebut nama saya di media apapun." Ada jeda sebentar. Setelah itu Retno menutup telepon dan keluar kamar dengan wajah sama seperti tadi, seolah tidak terjadi apapun. "Siapa, Bu?" tanya Aluna penasaran. "Ah, hanya teman lama yang tanya kabar," jawab Retno singkat, lalu kembali ke dapur untuk merapikan piring. Aluna ingin bertanya lebih jauh,
Tetapi melihat senyum ibunya yang tenang, ia mengurungkan niat. Ia menyimpan rasa penasaran itu di dalam hati, bersama semua kebanggaan dan kekhawatiran yang selama ini ia pendam. Malam itu ia tidur dengan kepala penuh tanya, sementara Retno berzikir pelan, menyebut satu-satu nama orang yang ia sayangi dalam doa. Tidak ada yang menyadari, di balik rumah kecil mereka, ada rahasia besar yang dijaga rapat oleh seorang ibu yang selalu tersenyum. Beberapa tahun kemudian, Aluna sudah lulus kuliah. Ia bekerja di sebuah lembaga pendidikan kecil di kota, mengajar anak-anak yang orang tuanya tidak mampu membayar les mahal. Di tempat itulah ia bertemu Galang, pria ramah yang suka datang sebagai relawan pengajar matematika. Galang bukan hanya ramah. Ia sabar menjelaskan pelajaran berulang-ulang tanpa marah, membuat anak-anak yang biasanya takut angka menjadi berani mencoba. Dari obrolan singkat di sela kegiatan, Aluna mengetahui bahwa Galang berasal dari keluarga berada. Ibunya memiliki beberapa usaha dan sering muncul di acara sosial di kota. Hubungan Aluna dan Galang berkembang pelan. Mereka tidak banyak berjanji, hanya saling mendoakan dan menjaga batas. Sampai suatu hari, Galang datang ke rumah Retno dengan kemeja rapi, membawa sebuket bunga dan kotak kecil di tangan. Retno yang sedang menjemur pakaian terkejut melihat mobil hitam mengkilap berhenti di depan gang. Tetangga langsung melongok dari jendela, berbisik pelan. Galang turun, disusul seorang perempuan anggun dengan kebaya modern dan perhiasan berkilau. Perempuan itu Mirza Hapsari, ibunda Galang. "Assalamualaikum," sapa Galang sopan ketika mendekat. Retno tergesa menjawab salam dan mempersilakan mereka masuk. Ruang tamu rumahnya sempit, hanya ada satu sofa tua dan meja kayu yang permukaannya mulai kusam. Mirza duduk dengan hati-hati, seolah khawatir kain kebayanya menyentuh sesuatu yang kotor. Aluna muncul dari dapur dengan wajah gugup, membawa teh manis dan piring kecil berisi pisang goreng. Matanya bertemu dengan mata Galang, lalu mereka sama-sama menunduk. "Bu Retno," Galang memulai dengan suara bergetar, "saya datang hari ini ingin melamar Aluna. Saya mencintai dia dan insya Allah siap menafkahi serta membimbingnya." Retno menatap anaknya yang menunduk, pipi memerah. Di mata Retno, Aluna masih gadis kecil yang dulu sering berlari di gang sambil membawa layang-layang dari kertas bekas. Hatinya berdesir. Ia menghela napas pelan lalu tersenyum. "Ibu orang kecil, Nak, tidak punya apa-apa. Kalau kamu yakin, Ibu cuma bisa mengizinkan dan mendoakan," ucap Retno tulus. Sebelum Galang menjawab, Mirza tertawa kecil. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa yang mengandung banyak arti. "Bu Retno jujur sekali," kata Mirza. "Memang rumah ini sederhana. Tapi tidak apa. Yang penting nanti setelah menikah, Aluna ikut Galang, tinggal di rumah kami. Kami akan ajari pelan-pelan cara hidup yang lebih pantas." Aluna merasakan dadanya diremas. Kata pantas itu menggantung di udara seperti tudingan halus. Retno masih tersenyum, tidak menunjukkan rasa tersinggung. "Alhamdulillah, kalau begitu saya tenang karena anak saya ada yang membimbing," jawab Retno lembut. Mirza memandang sekeliling. "Saya hanya berharap, nanti keluarga dari pihak ibu tidak banyak menuntut. Maklum, lingkungan kami cukup berbeda. Tamu-tamu kami terbiasa dengan standar tertentu. Saya khawatir orang kampung akan canggung." Kata orang kampung meluncur begitu saja dari bibirnya. Galang menelan ludah, mencoba memberi isyarat dengan tatapan agar ibunya berhenti. Namun Mirza seolah tidak menyadari. "Insya Allah keluarga saya tidak akan merepotkan, Bu Mirza," sahut Retno. "Kami tahu diri." Retno menunduk, menyembunyikan kilatan perih di matanya. Baginya, kehormatan bukan sesuatu yang harus diperdebatkan. Yang terpenting, Aluna bahagia. Jika itu berarti ia harus menelan banyak kata yang menyakitkan, ia siap. Acara lamaran berjalan singkat. Cincin sederhana melingkar di jari manis Aluna, sementara tetangga yang ikut menyaksikan berbisik kagum melihat pasangan calon besan yang tampak seperti datang dari dunia berbeda. Ada yang iri, ada yang bangga, ada pula yang mempertanyakan apakah Aluna akan sanggup hidup di lingkungan seperti keluarga Galang. Saat rombongan pamit, Mirza sempat berhenti di depan pintu, menatap halaman tanah yang becek dan sandal-sandal plastik yang berjajar. "Nanti kalau sudah menikah, Aluna tidak perlu lagi mengantar pesanan makanan seperti ini ya, Bu?" katanya sambil menunjuk keranjang di sudut teras.
biar tidak terlalu kelihatan capek di depan orang. Retno mengangguk pelan. Kalau itu yang terbaik untuk anak saya ikut saja. Mobil hitam itu pergi meninggalkan debu. Aluna berdiri di samping ibunya, masih menatap jalan yang sama. Ibu marah? Tanya Aluna pelan. Retno menggeleng. Ibu hanya sedang belajar menerima bahwa tidak semua orang mengerti cara menjaga hati orang lain. Yang penting, kamu harus tetap ingat dari mana kamu berasal. Senja turun perlahan di kampung Jatirasa. Di wajah Retno, senyum itu tetap sama, tetapi di dalam hatinya ada doa baru yang ia panjatkan dengan lebih sungguh-sungguh, agar Allah menjaga hati anaknya ketika kelak masuk ke keluarga besar yang sangat berbeda. Hari pernikahan tiba. Sejak pagi, rumah Retno ramai oleh tetangga yang membantu memasak dan menyiapkan rombongan pengantar pengantin. Namun akad dan resepsi tidak diadakan di kampung. Mirza bersikeras agar semuanya berlangsung di gedung besar milik rekannya di kota. Katanya demi menjaga nama baik keluarga. Retno datang ke gedung dengan menumpang mobil sewaan yang dibayar patungan oleh tetangga. Ia memakai kebaya hijau tua kesayangannya, kebaya yang juga ia kenakan saat wisuda Aluna. Di rambutnya terselip bunga melati sederhana. Di tangan, ia menggenggam tas kecil yang sudah mulai memudar warnanya. Begitu masuk ke lobi gedung, Retno terpaku. Lampu gantung besar bergantung di langit-langit, lantai marmer mengkilap, pelayan lalu lalang membawa nampan perak. Di dinding terdapat foto-foto selebritas yang pernah mengadakan pesta di sana. Retno merasa seolah berada di dunia lain, namun ia mencoba melangkah mantap. Aluna terlihat begitu cantik dalam gaun pengantin putih. Mata Retno berkaca-kaca melihat putrinya duduk di pelaminan, didampingi Galang yang memakai setelan rapi. Sesaat, segala lelah hidup seolah terbayar. Ia bersyukur masih diberi umur untuk menyaksikan anaknya menikah. Di sudut ruangan, Mirza berdiri bersama beberapa rekannya. Gaun keemasannya berkilau, perhiasan di leher dan tangannya memantulkan cahaya lampu. Saat Retno mendekat, Mirza menilai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tatapannya singkat namun penuh arti. Bu Retno cantik hari ini, ucap Mirza, lalu menambahkan pelan, kebayanya klasik sekali. Pasti sudah lama ya disimpan. Retno tersenyum. Iya, Bu. Kebaya ini banyak kenangan. Seorang tamu mendekat dan bertanya siapa perempuan berkebaya hijau yang berdiri di belakang. Mirza menoleh sekilas, lalu tertawa kecil. Oh, itu Ibu Aluna. Orang kampung yang berhasil dapat menantu kaya. Kita doakan saja semoga bisa menyesuaikan, katanya dengan suara cukup keras. Beberapa tamu tersenyum miring. Ada yang mengangguk, ada yang menoleh ke arah Retno dengan tatapan seperti menilai barang. Retno berpura-pura tidak mendengar. Ia memilih sibuk mengatur bungkusan kecil berisi souvenir yang dibawanya sendiri dari kampung. Saat akad berlangsung, Retno duduk di barisan depan. Suaranya lirih ketika mengucap doa di antara isak tangis pelan. Ketika penghulu menanyakan persetujuan, Retno menghembuskan napas panjang sebelum menjawab. Saya serahkan anak saya, Aluna Sasmara, kepada Galang Pradipta. Semoga ia dibimbing menjadi istri yang baik dan dibahagiakan lahir batin. Kalimat itu keluar dari hati terdalam. Di baliknya tersimpan kekhawatiran yang tidak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Ia tahu, setelah hari ini, Aluna benar-benar akan menjadi bagian dari keluarga Mirza, bukan lagi gadis kecil yang bisa ia peluk setiap malam. Setelah akad, acara resepsi dimulai. Musik mengalun, tamu berdatangan dengan pakaian indah. Retno berdiri di samping pelaminan, menyambut siapa saja yang menyalaminya. Tak jarang ia mendengar bisik-bisik di belakang punggungnya. Ibunya kok sederhana sekali. Ya, katanya anaknya menikah dengan keluarga kaya. Ternyata ibunya cuma penjual makanan. Untung anaknya cantik. Kalau tidak, mana mungkin dilirik. Kalimat-kalimat itu menusuk, namun Retno menahannya. Ia hanya membungkuk sedikit, tersenyum, dan mengucap terima kasih setiap kali seseorang memberi selamat. Di matanya sesekali terlihat berkaca-kaca, namun ia cepat menghapusnya sebelum ada yang menyadari. Di sela keramaian, Aluna sempat melirik ke arah ibunya. Ia melihat Retno berdiri sendirian, tidak ada yang mengajak mengobrol selain beberapa tetangga yang diundang. Hatinya perih. Ia ingin turun dari pelaminan dan menggandeng ibunya,
Tapi protokol acara membuatnya harus tetap duduk di samping Galang. Ketika rombongan keluarga Mirza berkumpul untuk foto bersama, fotografer memanggil nama mereka satu persatu. Keluarga mempelai pria, silakan maju. Mirza berdiri anggun di sisi kiri Galang. Di sisi kanan, ada paman dan bibi Galang yang juga berpakaian mewah. Retno ikut melangkah pelan, namun sebelum ia berdiri dekat Mirza, salah satu keluarga berbisik. Mungkin fotonya keluarga inti saja dulu. Perkataan itu lembut, tapi jelas. Retno berhenti, lalu mundur beberapa langkah. Ia tersenyum pada Aluna yang menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Nanti kamu foto sama ibu sendiri ya, nak? Ucap Retno pelan. Sesi foto pun berjalan. Tawa terdengar, lampu kamera berkedip. Di sudut ruangan, Retno berbisik pada dirinya sendiri bahwa semua ini demi masa depan Aluna. Ia mengulang-ulang kalimat itu seperti doa, agar rasa sesak di dadanya pelan-pelan mereda. Hari mulai gelap ketika resepsi usai. Gedung perlahan lengang. Retno duduk sebentar di kursi belakang, melepas sepatu yang membuat kakinya lecet. Ia memijat betisnya, menghela napas panjang. Di luar gedung, suara kendaraan kota masih ramai. Sebelum pulang, ia berdiri di depan pelaminan yang sudah hampir kosong. Aluna dan Galang sedang berganti baju untuk bersiap menuju rumah baru mereka. Retno menatap kursi pelaminan itu lama, seolah mencoba menyimpan semua momen dalam ingatan. Ia tahu, hari ini adalah batas antara masa lalu dan masa depan bagi dirinya dan putrinya. Di luar gedung, malam menelan keramaian sedikit demi sedikit. Retno melangkah meninggalkan tempat itu dengan hati yang penuh syukur dan perih sekaligus, membawa pulang sekotak kecil kue sisa pesta sebagai bekal sarapan esok hari di rumah kampungnya. Beberapa hari setelah pernikahan, Aluna resmi pindah ke rumah keluarga Galang. Rumah besar bercat putih itu berdiri di kompleks elit di kota, dengan halaman luas dan pintu gerbang tinggi. Di dalamnya ada taman kecil, kolam ikan, dan ruang tamu yang terasa seperti hotel. Aluna merasa seolah memasuki dunia lain, dunia yang selama ini hanya ia lihat di televisi. Mirza menyambut mereka dengan senyum lebar. Mulai hari ini rumahmu juga, Aluna. Tapi ingat, setiap rumah punya aturan. Aluna mengangguk sopan. Terima kasih, Bu. Aluna akan berusaha menyesuaikan diri. Malam pertama, Aluna masih sulit tidur. Bukan karena ranjangnya tidak nyaman, justru terlalu empuk. Ia terbiasa tidur di kasur tipis di kamar kecilnya bersama Retno. Kini, di kamar luas dengan pendingin udara dingin dan lemari besar, ia merasa asing. Ia meraba ponselnya, menatap foto Retno yang menjadi latar belakang layar, lalu mengirim pesan singkat. Bu, Aluna sudah di kamar. Ibu sudah tidur belum? Balasan datang beberapa menit kemudian. Belum. Ibu baru selesai melipat pakaian. Kamu istirahat, nak. Jangan lupa baca doa. Air mata Aluna menetes tanpa suara. Ia menekan bibirnya sendiri agar tidak terisak. Di rumah besar itu, suara tangis kecil pun akan terasa menggema. Hari-hari berikutnya, Aluna mulai belajar ritme baru. Bangun pagi, membantu sedikit di dapur walau pembantu rumah tangga sudah menyiapkan semuanya. Lalu menemani Mirza ke kegiatan sosial atau arisan. Di setiap pertemuan, Mirza selalu memperkenalkan Aluna sebagai menantu yang beruntung karena mendapat suami mapan. Aluna ini dari keluarga sederhana, kata Mirza pada teman-temannya. Tapi saya lihat dia punya potensi. Makanya saya mau bimbing. Aluna hanya tersenyum, menahan hati agar tidak rapuh. Ia merindukan cara Retno memperkenalkannya di kampung, selalu dengan kalimat penuh bangga tanpa sedikit pun merendahkan diri. Di rumah, para pembantu sering berbisik ketika pikir Aluna tidak mendengar. Kasihan Bu Aluna. Nyonya suka ngomong begitu di depan tamu. Iya, padahal Bu Aluna sopan dan rajin. Mertuanya saja yang keras. Galang menyadari perubahan di wajah Aluna. Suatu malam ia duduk di samping istrinya di balkon kamar, memandangi lampu kota yang berkelip. Kamu tidak apa-apa? Tanya Galang pelan. Aluna menghela napas. Aku cuma rindu ibu. Rindu suara panci di dapur rumah kampung. Di sini semua serba lengkap, tapi rasanya sepi. Galang menggenggam tangan Aluna. Kalau kamu mau, kita bisa sering pulang ke kampung. Ibu pasti senang. Aluna tersenyum kecil.
Mertuaku tidak akan suka jika kita sering menginap di rumah yang lantainya masih tanah. Galang terdiam. Ia tahu istrinya tidak berlebihan. Mirza pernah berkata langsung di depannya. Galang, kamu sekarang kepala rumah tangga. Istrimu harus ikut cara hidup kita. Boleh saja sesekali pulang kampung, tapi jangan terlalu sering. Nanti susah menyesuaikan. Aluna tidak menanggapi ucapan itu, hanya mengiyakan dengan sopan. Namun setiap kali ia menutup pintu kamar, rasa sesak itu kembali. Ia merasa seperti sedang berjalan di antara dua dunia yang tidak saling mengerti. Retno jarang berkunjung ke rumah besar itu. Bukan karena tidak ingin, melainkan tidak ingin membuat anaknya serba salah. Sekali waktu ia datang membawa kue yang dibuat sendiri, namun Mirza menyambut dengan kalimat yang membuat udara terasa berat. Terima kasih, Bu Retno. Tapi di sini kami sudah terbiasa pesan kue dari hotel. Takut selera tamu tidak cocok. Retno hanya mengangguk, lalu menyerahkan kotak kue itu kepada pembantu, meminta agar dibagikan pada semua penghuni rumah. Aluna melihat mata ibunya berkabut, tapi senyum itu tetap ada. Malam itu, setelah Retno pulang, Aluna memeluk bantal dan menangis perlahan. Ia teringat jalan tanah di depan rumah kampung, suara sepeda ibunya, dan aroma masakan yang sederhana namun selalu hangat. Di rumah besar dengan banyak kamar itu, ia merasa tidak punya tempat menangis selain di balik selimut. Di sisi lain, Retno berjalan pulang ke kampung dengan langkah pelan. Di ponselnya, sebuah pesan singkat baru saja masuk dari nomor yang jarang muncul. Bu Retno, rapat komisaris bulan depan sudah kami siapkan. Apakah ibu berkenan datang langsung atau tetap diwakilkan? Retno berhenti sejenak di pinggir jalan, membaca pesan itu dengan pandangan kosong. Setelah beberapa detik, ia mengetik balasan. Saya akan hadir. Mohon semua persiapan dilakukan seperti biasa. Dan ingat, jangan menyebut nama saya di hadapan media. Ia lalu memasukkan ponsel ke tas kainnya yang lusuh, menarik napas panjang, dan kembali melangkah menyusuri gang sempit menuju rumah. Di langit, bintang bertaburan. Di dalam hati, Retno berdoa agar rahasia yang ia simpan tetap terjaga sampai waktunya tiba, sekaligus memohon kekuatan untuk anaknya yang sedang belajar hidup di rumah besar penuh kemewahan. Musim liburan tiba. Di rumah besar itu, suasana mendadak ramai. Koper besar dikeluarkan dari gudang, pakaian musim dingin berjejer di atas tempat tidur, dan suara Mirza menggema di setiap sudut rumah ketika ia memberi perintah pada pembantu. Jangan lupa bawa selimut tambahan untuk Aruna, kata Mirza sambil mencatat sesuatu di buku kecilnya. Anak itu gampang masuk angin. Kalau sampai sakit di luar negeri, repot. Aluna yang sedang melipat baju tersenyum kecil. Ia senang mendengar rencana liburan keluarga Galang ke luar negeri. Sejak kecil, ia hanya melihat pesawat dari kejauhan. Pikiran untuk duduk di dalamnya, menembus awan, terasa seperti mimpi. Malam itu, setelah makan malam, Mirza mengumpulkan keluarga di ruang tamu. Televisi dimatikan, lampu kristal di langit-langit bersinar lembut. Galang duduk di samping Aluna, sementara Aruna, adik Galang, bersandar di sofa sambil memeluk bantal. Liburan akhir tahun ini kita pergi ke negeri salju, ujar Mirza penuh semangat. Saya sudah pesan paket khusus, hotel bintang 5, tur pribadi. Semua harus siap dalam 2 minggu. Aruna bertepuk tangan. Akhirnya, sudah lama aku ingin lihat salju. Galang menatap Aluna, mencoba membaca reaksinya. Aluna tersenyum malu. Alhamdulillah, terima kasih, Bu. Ini rezeki besar untuk kami. Mirza mengangguk. Tentu, kamu sekarang bagian dari keluarga ini. Kamu harus ikut. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada berbeda. Tapi ada satu hal yang perlu kita bicarakan. Ruang tamu mendadak terasa lebih dingin. Aluna menegakkan punggung, menunggu kalimat berikutnya. Perjalanan ini akan banyak melibatkan rekan bisnis dan teman-teman saya, lanjut Mirza. Kita akan bertemu orang-orang penting sejak di bandara. Karena itu, saya ingin semuanya tampak rapi dan selevel. Aluna mengangguk pelan, belum mengerti kemana arah pembicaraan. Saya harap Bu Retno tidak perlu ikut mengantar ke bandara, kata Mirza akhirnya. Tidak sopan kalau saya bilang, tetapi suasana di sana akan berbeda. Banyak kamera, banyak mata.
Saya tidak ingin ada hal-hal yang membuat orang salah paham. Kalimat itu meluncur tenang, namun tajam. Aluna merasakan jantungnya berdegup keras. Galang spontan menoleh. Bu, apa maksud ibu? Sahut Galang pelan, berusaha menjaga nada. Mirza menatap anaknya dengan tatapan mengingatkan. Ibumu itu baik, Galang, tapi gaya hidupnya berbeda. Kalau ia datang dengan pakaian yang itu-itu saja, orang akan bertanya-tanya. Saya tidak mau dia jadi bahan omongan. Demi kebaikan semua, lebih baik dia mendoakan dari rumah saja. Kata-katanya dibungkus seolah demi kebaikan, namun bagi Aluna, itu seperti pintu yang digebrak. Ia teringat wajah Retno yang selalu ceria ketika mengantar ke terminal bus, betapa bahagianya ibunya setiap kali bisa sekadar melambaikan tangan saat Aluna kembali ke kota. Sekarang, hak kecil untuk mengantar anak ke bandara pun seolah hendak dirampas. Aluna menggenggam ujung rok, menahan perasaan yang bergolak. Bu, ibu saya hanya ingin melihat kami berangkat. Tidak harus ikut liburan. Mirza menghela napas panjang. Luna, kamu harus belajar melihat dari sisi lain. Di dunia saya, cara berpakaian, cara berjalan, semua diperhatikan. Saya tidak sanggup kalau nanti ada yang bertanya sinis tentang asal-usul keluarga menantu saya. Itu melelahkan. Galang menutup mata sebentar. Ia tahu ibunya sedang mengatur keadaan dengan caranya sendiri. Ia juga tahu, kalau ia berkeras, pertengkaran besar bisa terjadi. Bagaimana kalau kita bicarakan dulu dengan Bu Retno? Ucap Galang hati-hati. Mirza berdiri, merapikan selendangnya. Saya sudah cukup jelas. Tolong sampaikan dengan baik. Katakan saya khawatir kesehatannya. Bandara terlalu ramai untuk orang seusianya. Setelah Mirza pergi ke kamar, ruang tamu jatuh dalam keheningan. Hanya suara jam dinding yang terdengar. Aluna menatap lantai, matanya mulai basah. Aku tidak sanggup menyampaikan ini ke ibu, bisiknya. Galang meraih tangan istrinya. Aku yang akan bicara. Kita cari cara agar tidak menyakiti beliau.